Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 mata kuliah Strategi Pembelajaran PAI akan mempraktikkan model pembelajaran Research Based Learning. Ku nikmati prosesnya, ku ikuti alur jalannya, ku syukuri apa yang ada, rencana Tuhan pastikan indah. Sebelum masuk ke praktik model pembelajaran Research Based Learning, apa sih yang dimaksud dengan Research Based Learning? Jadi, Research Based Learning atau RBL adalah proses pembelajaran yang langsung menghadapkan peserta didik dengan suatu atau sejumlah sumber belajar secara individual atau kelompok dengan segala kegiatan yang bertalian dengan materi pembelajaran, sehingga bukan dengan cara yang konvensional, di mana guru menyampaikan bahan pelajaran kepada peserta didik. Penerapan Research Based Learning melibatkan keikutsertaan dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, surat kabar, multimedia, web, dan individu ataupun kelompok masyarakat, di mana nantinya para siswa akan termotivasi untuk belajar dengan berusaha meneruskan informasi sebanyak mungkin. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah penerapan model pembelajaran Research Based Learning. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mohon untuk ketua kelas memimpin doanya. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas telah memimpin doa sebelum pembelajaran. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir, anak-anak? Lala Pak, Kemana Lala? sakit. Oke, Lala sakit. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan kita di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di bab ke-6. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi pertanyaan atau permasalahan. Nah, di tahap ini, guru melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pertanyaan penelitian. Oke, baik anak-anak. Pada bab 6 ini kita akan mempelajari tentang memelihara kehidupan manusia. Seperti yang tercantum pada Quran surat Al-Maidah ayat 32 bahwa di ayat itu menegaskan dilarang membunuh tanpa alasan dan merusak bumi. Adakah kasus yang sedang hangat-hangatnya yang bertentangan dengan Quran surat Al-Maidah ayat 32 ini? Genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, Pak. Benar sekali Ibrahim. Kasus ini menjadi duka mendalam ya untuk bagi kita orang-orang yang berperi kemanusiaan, apalagi di sana umat Islam yang menjadi saudara-saudara kita semua. Kemudian langkah yang kedua merencanakan cara mencari informasi. Pada tahap ini peserta didik difasilitasi untuk mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang potensial. Sumber informasi tersebut meliputi media cetak, non-cetak, maupun orang. Pada pembahasan kali ini, Bapak meminta kalian untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi pengaruh konflik antara Israel dan Palestina dari berbagai sumber itu, maupun dari berita, artikel, jurnal, atau pandangan-pandangan masyarakat. Oke, sampai sini mau ada yang ditanyakan? Saya Pak, itu tulis tangan atau dibuat ya Pak? Oke Caca, diketik saja ya supaya nanti hasilnya rapat. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Baik, silakan dikerjakan dari sekarang. Bagi yang ingin mencari pandangan dari orang lain, dipersilakan untuk keluar kelas. Waktunya sampai bel jam 1 pembelajaran. Langkah yang ketiga, mengumpulkan informasi.
Selama melakukan pengumpulan informasi, peserta didik dituntut untuk mampu mengidentifikasi atau memilih dan memilah informasi dan fakta apa saja yang penting dan relevan dengan pertanyaan penelitian dan mengkategorikan hasil temuannya tersebut. Semua manusia itu sama, hanya beda dalam berprosesnya. Entah kapan waktu menjawabnya, rahasia Tuhan ku pasrahkan semua. Langkah yang keempat, menggunakan informasi. Pada tahap ini, setelah informasi yang diperlukan telah terkumpul, peserta didik perlu menggunakan informasi tersebut dalam kata atau bahasa mereka sendiri, dengan tidak lupa mencantumkan sumber informasi tersebut dari mana atau dari siapa. Kemudian langkah yang kelima, mensintesa informasi. Pada tahap ini, berbekal informasi yang telah diperoleh, peserta didik mengorganisasikan informasi tersebut ke dalam susunan yang sistematis. Setelah itu, menyajikan hasilnya kepada orang lain dengan menggunakan cara tertulis, presentasi, visual, oral, atau kombinasi dari kesemuanya. Baik, saya Haliza izin membacakan hasil analisis saya. Sumber yang saya ambil dari artikel. Jadi faktor-faktor penyebab konflik di Palestina hingga terjadi genosida oleh Israel yaitu ada 3 penyebab yang bakal saya jelasin. Yang pertama itu munculnya gerakan Zionisme. Jadi penyebab konflik Israel dan Palestina ini adalah keduanya ingin mendirikan negara di tanah yang sama. Nah, keinginan ini kemudian melahirkan gerakan Zionisme. Nah, Zionisme itu upaya keagamaan dan politik yang membawa ribuan orang Yahudi dari seluruh dunia kembali ke tanah air kuno mereka di Timur Tengah. Yang kedua itu tidak puas dengan deklarasi Balfour. Jadi konflik Israel dan Palestina ini semakin memanas setelah dikeluarkannya deklarasi Balfour pada 2 November. Nah, lahirnya deklarasi itu didorong oleh semakin dominannya gerakan Zionisme. Jadi terutama pada selama Perang Dunia yang pertama, deklarasi Balfour itu nggak tertulis gitu secara jelas bahwa Palestina bakal menjadikan negara Yahudi. Nah, makanya gara-gara ini kemudian itu dimanfaatkan gitu untuk mewujudkan cita-cita mendirikan negara Yahudi itu di Palestina. Nah, faktor ketiganya itu tidak puas dengan rencana pembagian Palestina. Jadi konflik Israel dan Palestina ini semakin memanas ketika PBB itu mengadopsi rencana pembagian Palestina yang bertujuan untuk membagi wilayah menjadi negara Yahudi dan Arab. Nah, meskipun beberapa negara mendukung rencana ini, tapi negara-negara Arab dan Palestina itu menolak dengan tegas gitu. Jadi kemudian komunitas Yahudi di Palestina itu mendeklarasikan berdirinya negara Israel dan berdirinya negara Israel ini kemudian memicu terjadinya perang besar. Sekian jawaban saya. Terima kasih. Oke, saya sama-sama Mira izin memaparkan hasil analisis saya yang disebut dari video YouTube yang saya tonton. Nah, yang pertama ini faktor-faktor konflik yang terjadi di Palestina itu ada 3. Yang pertama itu munculnya gerakan Zionisme. Jadi penyebabnya ini secara garis besarnya gerakan Zionisme ini bertujuan untuk membentuk sebuah negara Yahudi sebagai suaka untuk semua bangsa Yahudi di berbagai pelosok dunia. Nah, yang kedua ini tidak puas dengan deklarasi Balfour. Jadi konflik Israel Palestina semakin memanas setelah dikeluarkannya deklarasi Balfour pada 2 November 1917. Nah, yang ketiga, dia tidak puas dengan rencana pembagian Palestina. Jadi konflik Israel dan Palestina ini ketika PBB mengadopsi rencana pembagian Palestina yang bertujuan untuk membagi wilayah menjadi negara Yahudi dan Arab. Sekian dari saya. Baik, nama saya Ibrahim. Saya akan membacakan sumber analisis yang saya ambil dari beberapa orang yang saya temui tentang faktor-faktor penyebab dari konflik di Palestina. Jadi yang pertama, jika dilihat dari sisi agama Islam dan Yudaisme atau di mana Zionis ini beranggapan bahwa Israel harus menjaga dan menjadi penentu bagaimana negara Yahudi seharusnya dan memiliki sikap yang cukup ketat bila berurusan dengan orang Arab. Sementara itu, kelompok Islam di Palestina beranggapan bahwa mereka harus menjaga situs-situs bersejarah yang berkaitan dengan tempat suci yang salah satunya adalah Masjidil Aqsa. Selain itu, umat muslim juga beranggapan bahwa Yahudi merupakan musuh yang akan dihadapinya ketika akhir zaman. Nah, bila ditengok ke belakang, sejarah Yahudi dan Alkitab, Yerusalem adalah ibu kota kerajaan Israel pada masa pemerintahan Raja Daud. Tetapi hal tersebut berubah bila menyebut dalam sejarah Islam, di mana kota tersebut merupakan kiblat pertama bagi umat muslim. Dengan demikian, kesucian Yerusalem bergema di antara banyak muslim di seluruh dunia, bukan hanya bagi orang-orang di Palestina. Jadi pada dasarnya sulit untuk Palestina kalah dari Israel meskipun dalam strategi persenjataan dan dukungan luar negeri juga karena nilai agama yang mereka tanamkan.
Dan langkah yang keenam sekaligus langkah terakhir yaitu evaluasi. Jangan lupa untuk membiasakan peserta didik melakukan evaluasi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Hal ini penting agar peserta didik menyadari betul apa yang sedang dia lakukan. Dan inilah puncak dari proses research based learning. Terima kasih anak-anak untuk pemaparan hasil analisis yang telah disampaikan. Oke, udah semua ya? Sudah, Udah, Pak. Pak. Oke, sebenarnya Bapak memberikan tugas ini tujuannya ingin kalian sebagai anak muda peduli dengan saudara-saudara kita di Palestina gitu. Itulah mengapa Bapak memberikan materi kasus ini pada pembelajaran hari ini. Jadi, memelihara kehidupan manusia itu adalah perintah agama. Seperti yang tadi saya sudah singgung bahwa telah diturunkannya ayat Quran surat Al-Maidah ayat 32 yang dimana Allah secara langsung itu sangat menegaskan untuk tidak membunuh satu sama lain dan melakukan kerusakan di bumi. Nah, kasus genosida yang dilakukan Israel kepada Palestina ini sebenarnya sudah melanggar peraturan pemerintah dan agama, karena dalam syariat Islam membunuh satu orang saja itu sudah dilanggar, apalagi kasus genosida Israel ini membunuh antara satu sama lain itu secara massal. Nah, itulah praktik penerapan model pembelajaran research based learning. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam mempraktikannya. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.